Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan. Dan saya berdoa agar supaya kekasih Tuhan selalu diberikan Tuhan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu perintah Allah yang pertama. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Urapi kami, berikan hikmat bagi kami, agar supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan kami melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Perintah Allah yang pertama, kita buka di dalam Keluaran 20 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, kekasih Tuhan, di balik perintah Allah yang pertama ini ada dua kebenaran mendasar yang harus kita pahami dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, dua kebenaran mendasar dari perintah Allah yang pertama ini, yaitu Allah mau mengingatkan dengan tegas kepada kita bahwa yang pertama, hanya ada satu Allah saja yang layak dan harus kita sembah. Kita lihat di dalam ayat yang tadi kita baca, Keluaran 20 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, kekasih Tuhan, ayat ini artinya bahwa hanya ada satu Allah saja, Allah yang esa, yaitu Allah Yahweh, yang sering ditulis dengan kata Jehovah, yang diterjemahkan Tuhan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Nah, kekasih Tuhan, Yahweh adalah nama diri Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi, yang dinyatakan oleh kebenaran Alkitab. Sangat jelas di dalam Alkitab bahwa Yahweh adalah nama diri Allah, Allah yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi. Jadi kekasih Tuhan, di luar Allah Yahweh semuanya adalah berhala. Di luar Allah Yahweh, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang hidup, adalah berhala atau Allah-Allah lain. Nah, kekasih Tuhan, Allah lain bisa dalam bentuk manusia, pohon besar, batu besar, patung dan lain sebagainya. Nah, berhala-berhala ini dapat dilihat dan dapat disentuh, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Karena Allah-Allah ini adalah Allah-Allah yang mati. Berhala-berhala ini adalah berhala-berhala yang mati, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kekasih Tuhan, kita mungkin menertawakan atau mengejek orang yang berdoa kepada pohon besar, batu besar dan lain sebagainya. Tapi tanpa kita sadari, kita yang hidup pada zaman modern sekarang ini memiliki banyak berhala di sekitar kita, bahkan ada di dalam pikiran dan hati kita. Kita simpan di dalam pikiran dan hati kita. Nah, kekasih Tuhan, berhala yang ada dalam pikiran dan hati kita, bisa itu hobi kita, pekerjaan kita, kekayaan kita, bisa itu anak, istri, suami kita dan lain sebagainya. Nah, kekasih Tuhan, intinya bahwa apapun yang dianggap paling penting dalam hidup seseorang, itu adalah berhala orang tersebut. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita menganggap penting apapun dalam kehidupan kita lebih daripada Allah yang hidup, Allah Yahweh, maka itu adalah berhala dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, jika hal yang penting bagi kita adalah segala sesuatu yang bukan Allah Yahweh, bukan Allah yang hidup, bukan Allah pencipta langit dan bumi, dan bukan Allah yang sejati, maka itu artinya bahwa kita memiliki berhala di dalam hati dan pikiran kita. Kita memiliki berhala dalam kehidupan kita. Jadi hati-hati kekasih Tuhan, semuanya bisa jadi berhala dalam kehidupan kita. Kalau kita menganggap semuanya itu lebih penting daripada Allah yang hidup, Allah Yahweh dalam kehidupan kita, maka semuanya itu adalah berhala. Nah, kekasih Tuhan, oleh karena itu di dalam ayat di atas Allah menegaskan kepada kita bahwa jangan ada padamu
Allah lain di hadapanku. Nah, ini Allah mengatakan karena Allah mau agar kita harus menyembahnya. Allah mau agar supaya hanya ada Allah Yahweh, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang sejati, Allah yang hidup di dalam kehidupan kita. Jangan ada Allah yang lain. Jangan ada kita lebih mengutamakan atau mungkin hal-hal lain yang kita lebih mengutamakan dalam kehidupan kita selain daripada Allah Yahweh. Allah tidak mau itu terjadi karena Allah sangat tidak suka kalau itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, kita harus membuang segala apapun yang mungkin saat ini kita menganggap lebih utama, lebih penting dalam kehidupan kita. Kita harus mengutamakan Allah di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat kebenaran yang kedua dari perintah Allah yang pertama, yaitu Allah kita adalah Allah yang cemburu. Nah, kita baca lagi di dalam ayat yang tadi kita baca, Keluaran 20 ayat yang ketiga dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, kekasih Tuhan, ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. Nah, hal ini dapat dibuktikan ketika Allah mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, kekasih Tuhan ini sangat jelas mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang cemburu. Nah, Allah akan cemburu kepada kita kalau kita mempunyai Allah lain atau berhala dalam kehidupan kita. Itu yang membuat Allah cemburu kepada kita. Nah, kekasih Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang cemburu, maka Allah tidak mau kita mendua hati. Allah tidak mau ada Allah-Allah lain atau berhala di dalam pikiran dan hati kita. Allah tidak mau itu ada di dalam pikiran dan hati kita. Saya akan memberikan beberapa ayat yang membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. Di dalam Keluaran 20 ayat yang kelima dikatakan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, kepada Allah-Allah lain. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, garis bawahi Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-14 dikatakan, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, berhala, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Garis bawahi kedua ayat ini, Allah yang cemburu, Allah yang cemburu, diulangi lagi. Nah, kekasih Tuhan, jadi sangat jelas, sudah jelas bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. Oleh sebab itu kita hati-hati dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menyimpan Allah lain, berhala, di dalam pikiran dan hati kita, di dalam kehidupan kita. Jangan sampai itu terjadi, karena itulah yang membuat Allah cemburu bagi kita. Ketika kita mengutamakan segala sesuatu dalam kehidupan kita lebih daripada Allah Yahweh, Allah yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi, maka itu akan membuat Allah akan cemburu terhadap kita. Nah, kekasih Tuhan, saya percaya waktu kita pacaran dulu, yang membuat kita sangat sakit hati, yaitu ketika kita menemukan pacar kita punya kekasih yang lain atau dia mendua hati. Itu membuat kita sangat cemburu. Dan saya percaya kita mungkin semuanya pernah mengalami hal itu. Wah, luar biasa kekasih Tuhan, sakit hati kita kalau kita tahu bahwa pacar kita punya kekasih lain atau dia mendua hati. Nah, kekasih Tuhan, karena cemburu manusia saling membunuh. Itu terjadi di depan mata kita, itu terjadi. Kita melihat setiap hari di televisi, di media massa lainnya, orang membunuh oleh karena cemburu. Nah, kekasih Tuhan, Allah juga cemburu. Allah cemburu. Oleh karena itu Allah berulang kali menghukum bangsa Israel karena mereka menyembah berhala, karena mereka mendua hati, karena mereka mengikuti bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Oleh karena itu membuat Allah cemburu
kepada bangsa Israel, dan Allah menghukum mereka luar biasa. Berulang-ulang kali Allah menghukum bangsa Israel oleh karena kecemburuan, oleh karena Allah cemburu, karena mereka menyembah berhala, mengikuti jalan bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Nah, itu yang terjadi, kekasih Tuhan. Jadi jangan sampai kita membuat Allah cemburu terhadap kita oleh karena kita menyembah, oleh karena kita menyimpan ala-ala lain atau berhala di dalam hati dan pikiran kita. Segala sesuatu yang kita lebih mengutamakan daripada Allah dalam kehidupan kita, itu adalah berhala, dan itu yang membuat Allah cemburu terhadap kita. Nah, kekasih Tuhan, jangan kita membuat Allah cemburu kepada kita. Ketika ada berhala dalam hidup kita, ketika kita tidak lagi mengutamakan Allah dalam hidup kita, maka itu yang membuat Allah cemburu kepada kita. Hati-hati, kekasih Tuhan. Ketika kita tidak lagi mengutamakan Allah dalam hidup kita, ketika kita tidak lagi menomorsatukan Allah dalam hidup kita, maka itu yang membuat Allah cemburu kepada kita. Kalau Allah sudah cemburu kepada kita, maka ada akibat atau konsekuensi yang harus kita tanggung. Itu terjadi, kekasih Tuhan. Bangsa Israel berulang kali mereka harus mengalami konsekuensi akibat dari kehidupan mereka yang membuat Allah cemburu. Karena mereka menyembah berhala, karena mereka mengikuti jalan orang-orang yang menyembah berhala, bangsa lain yang menyembah berhala. Karena membuat sakit hati Tuhan, membuat hati Tuhan cemburu kepada mereka. Oleh sebab itu berulang kali Allah menghukum mereka. Mereka harus menanggung akibat dari kecemburuan Allah dalam kehidupan mereka. Nah, kekasih Tuhan, Allah cemburu kepada kita bukan karena Allah membenci kita, tetapi karena Allah sayang sama kita. Karena itu, kekasih Tuhan, kita harus membalas kasih Allah dalam kehidupan kita dengan kita mengutamakan Allah, dengan kita menomorsatukan Allah di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya dan menyembah kepada Allah Yahweh, Allah yang hidup, Allah yang pencipta langit dan bumi di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menyembah yang lain selain Allah Yahweh dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, dua kebenaran dasar dari perintah Allah yang pertama ini harus kita ingat dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Yaitu hanya ada satu Allah saja. Kalau orang mengatakan ada dua Allah, tiga Allah, itu bukan Allah kita. Allah kita hanya satu Allah saja yang layak dan harus kita sembah, yaitu Allah Yahweh, Allah yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi. Dan Allah kita adalah Allah yang cemburu. Oleh karena itu, kita jangan membuat Allah cemburu kepada kita. Sekali lagi saya harus mengatakan kepada kita bahwa jangan menyakiti hati Allah dengan berhala-berhala dalam kehidupan kita, dengan Allah-Allah lain dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita mengutamakan Allah, Allah Yahweh. Kita harus menomorsatukan Allah Yahweh, Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi di dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, saya percaya ketika kita mengutamakan Allah, menomorsatukan Allah Yahweh, Allah yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi di dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita dalam segala musim. Dalam segala musim kehidupan kita, kalau kita mengutamakan Allah, menomorsatukan Allah di dalam kehidupan kita, Allah Yahweh, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang sejati, Allah yang hidup di dalam kehidupan kita, maka kita melihat Allah akan memelihara kita dalam segala musim kehidupan kita. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami saat ini. Kami mau mengutamakan Allah yang hidup, Allah Yahweh, Allah pencipta langit dan bumi di dalam kehidupan kami. Kami mau menomorsatukan Allah dalam hidup kami. Saat ini kami berdoa, Tuhan, sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah. Oh Tuhan, hiburkan kami yang susah. Kami yang kehilangan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan bagi kami agar supaya kami memperoleh pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati kami semua saat ini. Terima kasih Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.